Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sayyidina ta'ala bil Fatihah. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibi wa Syaiban. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku ahsanan nasi luwih bagus-baguse menungso. Abadi khalqan kedadiane wa khuluqan lan budi pekertine. Wa hadahum lan luweh oleh pituduhe menungso luweh oleh pituduhe nas il hakim maring perkara kang hak il hakim maring hak apane turu kon dalane kana ana apa khuluquhu akhlaki Kanjeng Nabi ku Al-Qur'an wa simatuhu lan wateke Kanjeng Nabi ku al-ghufranu ngapura yan sahu ngarepake bagus sapa Kanjeng Nabi lil insani marang menungso wa yafsahulan jembarake sapa Kanjeng Nabi fil ihsani ing dalem gawe bagus wa ya'fulan ngapura sapa Kanjeng Nabi ani dzambi sanging dosa idza kana nalikane ana apa dzambi iku fi haqqi ing dalem hake Kanjeng Nabi wa sababi lan sebabe Kanjeng Nabi wa idza duyi ala nalikane den sia-sia ki apa haqqullahi haqi Allah lam yakum mongko ora jumeneng sapa ahadun wong suwi cili ghadabi krana bendu ing Kanjeng Nabi manutawi sapa sapane wong iku roani ngali sapa manhu ing Kanjeng Nabi badihatan ing dalem kawitane habah mongko wedi sapa man hu ing Kanjeng Nabi. Jadi ketika ada orang melihat Rasulullah itu langsung terpancar kewibawaan Rasulullah dan orang yang menghadapi Rasulullah itu pasti langsung rasa takut, rasa kewibawaan Rasulullah itu ada. Kemudian orang ini menunduk. Wa idza dala nalikane ngundang hu ing Kanjeng Nabi sapa al-miskinu wong miskin aja mongko nyembadani sapa Kanjeng Nabi ing miskin. Dan ketika Rasulullah dipanggil orang miskin itu pertama kali yang pasti yang datang Rasulullah. Pak minta sedekahnya itu yang pertama kali datang pasti Rasulullah. Ya qulu dawu sapa Kanjeng Nabi al-haqqa ing perkara hak walau kana lan senajan ana apa al-haqqa iku murrun perkara pahit. Wala yudmiran ora nyimpen sapa Kanjeng Nabi li muslimin maring wong muslim isan ing pembujuk wala durran lan ora gawe melarat. Man utawi sapa sapane wong iku nadhara ningali sapa man fi wajhi ing dalem wajahe Kanjeng Nabi alima mongko weruh sapa man annahu ing setuhune wajhihi iku laisa ora ana iku biwajhi kelawan wajahe Kanjeng Nabi wajhi kelawan wajahe Kanjeng Nabi kadzabin kang akeh gurui wa kana ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku laisa ora ana sapa Kanjeng Nabi iku bigomazin kelawan ahli goro wala ayyabin lan wong kang ahli nacat-nacat. Jadi tidak ada, Rasulullah itu tidak pernah mencela ya, menacat-nacat atau mencaci maki orang lain ya, itu enggak pernah. Wa idza surra nalikane bungah sapa Kanjeng Nabi faka'anna wajhahu mongko koyok-koyok setuhune wajah Kanjeng Nabi iku qit'atu qamarin koyok cuwilane rembulan koyok cuwilane rembulan. Wa idza kalama nalikane dawi sapa Kanjeng Nabi annasa ing menungso faka'anna mongko koyok-koyok kepakaan nama ya jumna mongko koyok-koyok temen setuhune ngunduh sapa nas mingkalami sanging kalame Kanjeng Nabi ahla samarin ing luweh manis-manise buah. Jadi ketika ada orang mendengarkan suara Rasulullah itu seperti orang ini mendapat makanan yang manis. Rasanya manis, lezat itu nasihat dari Rasulullah.
Wa idza tabassama mengonalikani mesem sapa Kanjeng Nabi tabassama mongko mesem sapa Kanjeng Nabi an mithli habil yamami saking padane udan es. Rasulullah itu kalau tersenyum itu seperti salju yang turun ya. Ya Allah, salju yang berkilauan turun ya. Salju itu kalau turun tidak deras. Salju itu kalau turun itu indah sekali. Ya. Semoga kita nanti kapan-kapan punya rezeki datang ke negeri salju. Ya. Wa idza takallama nalikane dawuh dedawuhan sapa Kanjeng Nabi faqana madru mongko kaya temen setuhune inten iku yaskutu lugur apa adru indalikal kalami sange mengkono-mengkono dedawuhan. Maksud itu kalau berbicara seperti muncul untayan intan berlian yang muncul dari mulutnya beliau Nabi Muhammad SAW. Wa idza tahaddatsa lan omong sapa Kanjeng Nabi fakaan nama mongko kaya temen setua kana mal miska mongko kaya temen setuhune minyak misik iku ya khruju metu apa misik min fihi sanging tutuke Kanjeng Nabi. Itu kalau Rasulullah berbicara itu langsung tercium satu ruangan itu wangi semua. Seperti mengeluarkan minyak wangi. Mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza marra nalikane liwat sapa Kanjeng Nabi ditoreken kelawan suci dalan urifa mongko den weruhi minti bisanging wangine Kanjeng Nabi ana ing setune Kanjeng Nabi ku kot marra teman-teman wis liwat sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalam torek. Rasulullah itu kalau habis jalan di suatu jalan Rasulullah sudah meninggalkan jalan itu akan berhari-hari berbau wangi. Oh, tempat ini pernah dilewati oleh Rasul. Maka ada seorang sahabat yang mencium bau aroma wanginya Rasulullah itu sampai hampir 1 bulan dan beliau meneliti ada bekas telapak kaki ya, telapak kaki. Akhirnya saking cintanya tanah itu kemudian diambil 1 kotak ya, bekas yang pernah diinjak Rasulullah itu ada di Museum Tohkapi namanya. Nanti kapan-kapan kita ke sana ya, namanya uang ya. Yang 60 juta. Amin ya. Kita ke sana. Museum Tohkapi itu bekas telapak kaki Rasulullah. Itu sampai detik ini masih wangi baunya. Itu salah satu bekas telapaknya orang mulia di dunia. Itu di Museum Tohkapi itu bekas telapaknya. Telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza jalasan nalikane lungguh sapa Kanjeng Nabi fi majlisin ing dalam suci majlis bagi yang mengko tetep apa tibu wangine Kanjeng Nabi fihi ing dalam majlis ayaman ing dalam pirang-pirang dina wa enta ghaya balan senajan wis kesah sapa Kanjeng Nabi utawa wis lunga sapa Kanjeng Nabi wa yujadulan den temake minusa ing Kanjeng Nabi apa ahsanu tibin luweh wangi-wangine wewangian wa en lam yakunan senajan ora ana sapa Kanjeng Nabi ku kota thayyaba teman-teman gawe wangin-wangin sapa Kanjeng Nabi wa idza masya'ala nalikane Aida masalah nalikane melampah sapa Kanjeng Nabi baina ashabi yang dalam antarane sahabate Kanjeng Nabi bakaan nama mungko kaya setune Kanjeng Nabi ku al-qamaru rembulan bainan nujumi ing dalam antarane pira-pira lentang azhuri pira-pira kang mencorong. Jadi Rasulullah itu beda dengan orang biasa. Kalau orang biasa itu berdiri, orangnya ganteng ya. Ada orang yang kurang ganteng ya, itu yang orang kurang ganteng itu tak jadi jelek. Kalau orang biasa, ya berdiri sama orang ganteng. Ada orang cantik berdiri sama orang agak nggak cantik lah itu. Itu orang yang nggak cantik itu jadi jelek. Gitu. Tapi kalau orang berdiri dengan Rasulullah, loh ini orang, ya. Walaupun dia kulitnya hitam, legam ya, itu kalau duduk berdiri sama Rasulullah itu langsung jadi ganteng itu. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orangnya itu pendek, kalau berdiri dengan Rasulullah enggak kelihatan pendek itu enggak, tapi kelihatan sejajar. Jadi Rasulullah itu kalau jalan itu semua orang yang mengikuti Rasulullah itu yang kurang ganteng, agak sedikit jelek mukanya, jadi ganteng. Itu mujizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kalau manusia biasa kan enggak, ada orang ganteng duduk sama orang pesek. Orang pesek jadi tambah jelek. Iya.
Ada orang cantik duduk sama orang agak jelek. Orang yang agak jelek tambah jelek. Ya toh? Waduh, iya ya. Kok cantikan dia sama si dia. Iya, sweet. Ya kan gitu. Ada orang ganteng berjajar sama orang agak jelek. Wih, jeleknya. Gitu. Tapi kalau Rasul enggak. Kalau ada orang kurang ganteng berdiri dengan Rasulullah, itu orang yang kurang ganteng jadi ganteng. Jadi proporsional gitu. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi bukan malah membuat orang tambah jelek, enggak, malah tambah. Rasulullah itu kalau berjalan seperti cahaya, walaupun di kegelapan ya. Dan para sahabat itu seperti bintang-bintang yang mengelilingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita orang ini punya lambang ya, punya lambang yaitu bumi ya, dikelilingi oleh ibaratnya matahari itu kan bintang yang paling besar ya toh? Dikelilingi oleh 9 bintang. 9 nomor 1 bintang yang paling besar itu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Sayyidina Abu Bakar. Nomor 2 Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar ibn Khattab. Sebelah kirinya Sayyidina Aus dan Sayyidina di bawahnya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hamba. Bintangi songo, gambaring jaket bintangi songo. Siapa yang melindungi bumi ini ya? Ke-9 bintang ini, bintang yang paling besar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza aqbala nalikane madhep lailan ing dalam waktu wengi fakaan nasa mongko kaya temen setuhune menungso iku min nurihi saking cahayane Kanjeng Nabi ku fi awani zuhri ing dalem mangsa zuhur. Jadi kalau orang berjalan bersama Rasulullah di waktu malam itu seperti siang saking bercahayanya Rasul. Coba kita lihat kalau kita pada waktu bulan purnama yang terang benderang seperti siang, iya enggak? Iya, seperti itulah di zaman Rasulullah. Kalau Rasulullah dalam suatu malam walaupun tanggal-tanggal 1 seperti siang, semua terlihat, rumput-rumput terlihat semuanya, bahkan semut-semut kecil yang sedang berjalan terlihat. Itulah mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana nusaba Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ajwada luweh lomon-lomone bil khairi kelawan bagus. Minarihi tinimbang sanging angin al mursalati kang dincolake. Rasulullah itu masyaallah sangat dermawan ya. Sepunyanya apa dikasihkan kepada umat manusia yang memintanya. Pernah suatu kali itu Rasulullah belum makan diriwayatkan sampai 7 hari. Ada yang mendapatkan sampai 1 bulan Rasulullah belum memakan makanan. Tiba-tiba beliau membelah kurma, belah begini, mau disuapkan ke cucunya. Cucunya Sayyidina Hasan Husain yang sebelah itu dibelah jadi 2, disuapkan kepada cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dan tinggal sebelah Rasulullah mau makan. Ada seorang pengemis, seorang sa'il meminta-minta, ya Rasul, saya sudah tidak makan seminggu ya Rasul. Minta berkami ya Rasul, tolong berikanlah kurma yang ada di tanganmu itu. Subhanallah. Padahal Rasulullah sendiri belum makan sampai 1 bulan. Subhanallah, harus dikasihkan kepada peminta-minta itu. Betul. Wa kana sapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW iku yarfuku welas bil yatim kelawan bocah-bocah yatim wal armalati lan rondo-rondo. Rasul begitu. Beliau kalau melihat anak yatim langsung didatengin ya. Suatu ketika itu ada anak yatim ya, dia sedang duduk ya di atas loteng begitu. Jadi dia duduk, kalau orang Jawa bilang tengkurap gitu sambil begini lihat ke bawah. Dilihat Rasulullah sedang jalan. Anak itu kasihan sambil meneteskan air mata ini. Orang anak kecil ini terlihat kurus, terlihat kotor gitu. Anakku kesini. Kemudian anak kecil itu tadi turun. Iya Pak. Kenapa kamu begitu kurus nak, begitu kotor, begitu tidak terurus? Anak itu bercerita, wahai bapak yang mulia, dia tidak tahu kalau itu Rasulullah. Belum tahu kalau itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu nyamar-nyamar gitu. Anakku, kenapa engkau begitu kotor, begitu kurus, begitu tidak terurus, begitu compang-camping? Maka anak itu menjawab, ya
wahai Tuan, aku ini anak yatim, bapakku telah meninggal. Bapakku telah meninggal. Bapakku telah meninggal dan ibuku telah menikah lagi. Dan kemudian setelah menikah lagi, suaminya ibuku merampas seluruh harta yatimku. Semua diambilnya. Dan aku kemudian diusir menjadi gelandangan dari rumahku sendiri. Akhirnya Rasulullah mendekap anak itu. Wahai anakku, janganlah engkau menangis dan bersedih. Kamu adalah anakku. Kamu ada. Kemudian beliau mengatakan, wahai anakku, mau tidak? Engkau kupersaudarakan dengan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, dan kupersaudarakan dengan sepupuku sahabat Ali karramallahu wajhah. Kemudian anak itu kemudian menjerit ya. Tapi sebelumnya ceritanya belum begitu. Ketika ditanya, kenapa engkau seperti ini wahai anakku? Aku adalah anak yatim, wahai Tuan. Gitu. Wahai Tuan, bapakku meninggal ketika perang Uhud dan ibuku menjadi janda. Setelah ibuku menjadi janda, kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki, dan seorang laki-laki itu ketika menikahi ibuku, dia merampas seluruh harta yatimku. Dipakainya, dan aku sendiri diusir dari rumahku, dan aku berjalan menjadi gelandangan di jalan-jalan. Kemudian Rasulullah menggendongnya, menciumnya. Wahai anak yatim, kamu jangan bersedih. Sekarang aku tanya, mau enggak kamu ku persaudarakan dengan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra? Mau enggak kamu ku persaudarakan dengan Ali karramallahu wajhah? Maka anak itu pun sontak kaget, gemetar. Siapakah seorang laki-laki yang ganteng, yang bercahaya wajahnya itu? Kemudian anak ini bertanya-tanya, apakah engkau Rasulullah wahai Tuan? Iya, aku adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak itu mendekap Rasulullah. Iya ya Rasulullah, aku ingin jadi anakmu, aku ingin mengikutimu sampai akhir hayat hidupku. Kemudian anak itu digendong Rasulullah, dibawa ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipertemukan dengan putrinya Rasulullah tercinta Sayyidati Fatimah Az-Zahra. Wahai Fatimah, ini ada anak yatim, ini sudah aku angkat menjadi anakku, maka rawatlah dia, bersihkanlah dia dengan pakaian yang wangi-wangi, yang bersih gitu. Terus dikasih makan. Senang sekali anak yatim, subhanallah. Setelah itu diberi pakaian yang rapi-rapi ya. Tadi kan waktu berada di loteng itu nggak berani main karena dicemooh teman-temannya, ya nggak punya ayah, pak ayah di istilahnya kalau zaman sekarang namanya dibully ya kayak gitu. Dan sekarang udah dipakai pakaian yang rapi baru oleh Rasulullah SAW, ya. Kemudian ketawa-ketawa, kesenyum-senyum, gitu. Kemudian ketemu sama temannya, wahai temanku, wah kamu sekarang pakaiannya baru, wangi lagi. Kamu sekarang bergembira, Ria. Apa yang membuat kamu bergembira? Karena tiap hari saya lihat kamu menangis-nangis. Gitu. Dia mengatakan, wahai teman-temanku, dengarkanlah kalian semuanya. Aku telah diangkat anak oleh Rasulullah SAW. Fatimah adalah saudara perempuanku, dan Ali adalah saudara laki-lakiku. Kemudian yang lainnya kaget sontak, dan mereka semuanya menangis. Dan mereka mengatakan, kenapa ayahku tidak meninggal seperti ayahmu, sehingga aku menjadi yatim dan kemudian aku diangkat oleh Rasulullah SAW. Mereka menangis. Gantian mereka yang menangis karena iri melihat fadl Allah yang diberikan kepada anak yatim. Ini anak yatim diangkat oleh derajatnya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi fadl, kesabaran daripada anak yatim ini membawa derajat yang tinggi gitu.
Terus apalagi Rasulullah kalau melihat orang-orang janda ya, janda-janda perang itu disantuni oleh Rasulullah SAW. Wa kana non sapa kanjeng Nabi ku yarfuku welas sapa kanjeng Nabi bil yatim kelawan bocah yatim wal armilati lan rondo-rondo ya itu. Ngono. Jarene sing wis napa Mas ya. Sing wis ana syukur ana, sing durung teka enten ana, sing wis rondo ngopen ana ngene. Kalau Nabi Muhammad kalau nanti kamu jadi kiai, jadi orang kaya ya, ada tetangganya yang rondo-rondo ya, nah itu dikasih bantuan gitu. Nek rondone suka ya ora, nek rondone ra duwe nggih. Mangan ra iso ngene kasih ya, kasih uang, kasih apa macam-macam itu. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi kala ngendika sapa ba'du wasibi wong sebagiane wong kang pira-pira wong kang nyipati Kanjeng Nabi marwa itu ora tau ningali sapa ingsun min dilimatin wong kang duweni rambut sauda akang banget irenge fi khullatin ing dalem penganggu khamra akang abang ahsana kang luwih bagus mir Rasulullah saking Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu kalau pakai baju yang warnanya merah itu masya Allah terlihat gagah. Rasulullah juga pernah pakai baju merah itu, merahnya berkilauan ya, dan kemudian rambutnya terlihat sangat hitam. Rasulullah itu walaupun sudah sepuh ya, beliau masih ganteng, masih rambutnya tidak ada ubannya itu. Allahumma du'Gusti Allah sholli mugi paring tambah rahmat ta'zim sahabat Tuhan, wa salim lan mugi paring keselamatan sahabat Tuhan, wa barik lan mugi paring keberkahan sahabat Tuhan alaihi ngatasi Kanjeng Nabi. Wakilan den ucapake libati maring sebagiane nas ka'anna wajhu kaya-kaya wajah Kanjeng Nabi ku al-qamar rembulan. Faqala mongko ngendika sapa ba'du bal bali adwa luweh padang minal qamari sang rembulan. Idza lam yakul nalikane orang ngaling-aling apa dunahu ing arah-arahe qamar apal gumam mendung. Ada mengatakan wajah Rasul itu seperti rembulan yang purnama bercahaya. Ada mengatakan tidak, lebih terang dari rembulan. Jadi kalau orang berjalan di malam hari bersama Rasulullah itu tidak ada kegelapan sama sekali. Sallallahu Nabi Muhammad. Qad asya teman-teman nungkepi ing Kanjeng Nabi apal jalalu sifat agung. Wantaha lan katok ilaihi maring Kanjeng Nabi apal kamalu sifat sampurna. Kala ngendika sapa ba'du wasibi sebagian wong kang nyipati Kanjeng Nabi maro itu ora tau ningali sapa ingsun. Qabla ing dalem sadurunge Kanjeng Nabi. Wala ba'dahu lan ora sawise Kanjeng Nabi mislahu ing sepadane Kanjeng Nabi kaya dizulan apes apa lisanul balighi lesane wong kang ahli balaghah ida arada nalikane ngarepake sapa baligh ayuhsa ing yen to ngitung sapa al baligh subhanaman mongko maha suci zat khassa kang nentokake sapa man ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mahalil asna kelawan panggonan kang luhur asrolan nglakokake wengi sapa Allah bi kelawan Kanjeng Nabi ila qabi qausaini maring panggonan kang kira-kira rong gendewa panggonan rong gendewa aw adna utawa parak. Jadi Rasulullah itu bertemu dengan Allah di Isra Mi'raj bertemu dengan Allah seperti dua busur panah. Ini busur panah ya. Busur panah kan begini ya kan. Ini kan ada busur panah yang didekatkan. Jadi sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun membawa perintah busur panah. Busur panah disatukan jadi satu. Dek. Ini satu apa dua? Ini satu apa dua? Dua tapi jadi satu. Tapi bukan menyatu ya. Allah dan makhluk berhadapan dengan sangat dekatnya. Makanya kalau kita di dalam sholat itu mi'rajnya kita. Itu kita sangat dekat dengan Allah di waktu kita sholat. Makanya kalau sholat jangan sampai siket-sikutan sama temannya, sangat jauh utak-utik ya. Itu kita sangat dekat dengan Allah di waktu sholat itu nah. Jangan sampai ada gerakan-gerakan yang mengganggu temannya dan sebagainya. Wa ayatilan nguatake sapa Allahu ing Kanjeng Nabi bil mukjizati kelawan pira-pira mukjizat alati rupane mukjizat la tuhsa kang ora bisa den itung apa mukjizat wa ufalan nuhuni sapa manhu ing Kanjeng Nabi
min khisalil kamali saking pira-pira pakerti kang sampurna maya jilu ma ing barang ya jilu kang agung apa ayus taksa ing yen to den ketokake apa ma wa tolan paring sapa Allahu ing Kanjeng Nabi khamsan ing salat 5 waktu lam yukti kang ora tau paring sapa Allah hinna ing khamsan ahadan ing wong suwiji qabla ing dalem sadurunge Kanjeng Nabi wa atalan paring sapa Allah ing Kanjeng Nabi jawami al kalimi ing sekabehane pira-pira dawuh kang ngumpulake pira-pira makna kang akeh pira-pira dawuh kang ngumpulake pira-pira makna kang akeh falam yudrik mengko ora nemu sapa kadhen wong suwiji fadlahu ing kanugrahane Kanjeng Nabi wa kana ana iku lahu tetep kaduwene Kanjeng Nabi fi kulli maqamin ing dalem saben-saben panggonan indahu ana saking Kanjeng Nabi apa maqalun dawuh walikuli kamalin lan iku tetep kaduwene saben-saben sifat kasampurnan miniwi saking Kanjeng Nabi kamalun utawi kasampurnan la yakhuru ora bingung sapa Kanjeng Nabi fi soal ing dalam takon wala jawabin lan ora susah apa jawab wala yajulu lan ora obah-obah apa lisane Kanjeng Nabi ila fi sawabin kejaba ing dalam perkara kang bener. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ma utawi apa suwiji-wiji kuasa menawa pemayu kolang yen to den ucapake apa mafiman ing dalem wong wasofa kang nyifati wong Kanjeng Nabi apa Al-Qur'an wa raban fadaili wa rabalan mertelakan fadaili saking pira-pira kautamane Allah apa Taurat wal Injil wa Zabur wal Furqan ulan Quran wa jama'alan ngumpulake sapa Allah lahu maring man itu baina ru'yatin lahu maring Kanjeng Nabi baina ru'yatin dalam ningali ing Allah wa baina ru'yatin dalam antara peningali Kanjeng Nabi ngono wa kalamilan oleh dawi Allah ing Kanjeng Nabi ngoten iki antarane peningale Allah ing Kanjeng Nabi ngono ing dalem antarane peningale Allah ing Kanjeng Nabi wa kalamilan oleh dawi Allah ing Kanjeng Nabi wa qarana lan gandeng sapa Allah asmane Kanjeng Nabi ma ismi sartane asmane Kanjeng Nabi tambihan krana ngelingake ala uluwi maqam ing atas luhuri derajat Kanjeng Nabi. Jadi Allah itu saking cintanya kepada Rasulullah, nama Rasulullah itu tidak di bawah Allah, ditaruh berjajar. Maka di surga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Muhammad. Nabi Adam bertanya, "Ya Allah, siapakah Muhammad yang namanya ada di sampingmu ini?" Dia adalah karena pancaran cahayanya kamu wahai Adam kuciptakan. Karena pancarannya surga ini kuciptakan. Karena pancaran cahayanya alam semesta ini kuciptakan. Makhluk yang pertama kali kuciptakan dan karena pancaran cahayanya kamu kuciptakan. Beras kuciptakan, lautan kuciptakan, gunung kuciptakan, malaikat kuciptakan, seluruh alam semesta cakrawala, seluruh planet-planet galaksi semuanya karena pancaran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajalan dadiake sapa Allah ing Kanjeng Nabi rahmatan ing kawelasan lil alamin kaduwene wong alam kabeh wa nuran lan dadi cahaya wa malan ngebaki sapa Allah bi maulidi sebab lahir Kanjeng Nabi al quluba ing pira-pira ati sururon kang ing bunga-bunga. Jadi ketika Rasulullah lahir siapapun makhluk itu akan bahagia. Orang yang susah, orang yang apa, semuanya senang. Dan diriwayatkan di riwayat lain ketika Rasulullah SAW itu dilahirkan semuanya hewan-hewan bisa bicara. Bicaranya tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena mukjizat kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Al-Fatihah. Baca ke Bapak. Ya Rabbana bil